Shalom, perkenalkan nama saya Umiarsi Marsoid dengan NIM 24107300, mahasiswi STPK Santo Fransiskus Asisi Semarang. Tempat tugas saya di SMA Negeri 1 Siantar Narumonda, Kabupaten Toba. Kami mahasiswi agama Katolik ini SMA Negeri 1 Siantar Narumonda. Selamat pagi anak didik ibu semuanya. Baik ibu. Apa kabar? Baik ibu. Oke, ibu harap semuanya baik aja. Hari ini hadir semua? Baik ibu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pagi hari ini, kita sebaiknya berdoa dulu. Oke, yang mau memimpin pada hari ini Esra, silakan melanjutkan. Mari kita berdoa dan Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat penyertamu dari kami hingga saat ini. Biarlah Bapa yang Maha Kuasa, tiada yang mudah. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan segala. Amin. Oke. Pembelajaran kita hari ini tentang lebih semangat dan penuh konsentrasi. Kita akan mulai dengan bernyanyi. Oke, semuanya berdiri. Oke, semua yang digerak. Baik, sebelum kita masuk ke dalam materi, Ibu ingin bertanya dulu, bagaimana kesiapan kita hari ini untuk memulai pembelajaran? Pertanyaan yang pertama, siapa yang bisa menjawab langsung tunjuk tangan. Pertanyaan yang pertama, apa arti gereja menurut pemahamanmu sendiri? Pemahaman pribadimu, gereja itu apa sih? Gitu. Oke, siapa yang bisa menjawab? Oke, Esther, silakan menjawab. Kita dengarkan jawaban Esther. Menurut saya, gereja memiliki arti dan makna yang sangat luas dan dalam. Persekutuan para umat Allah yang dimana dalam persekutuan umat itu semua anggota mempunyai martabat yang berbeda-beda, tanggung jawab, memiliki fungsi yang berbeda-beda. Gereja juga bukan hanya sebagai tempat untuk persekutuan, tetapi gereja juga sebagai tempat untuk umat Allah memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Oke, terima kasih buat Esther. Tepuk tangan. Oke, pertanyaan yang kedua, sebagai anggota gereja Katolik, coba kamu ungkapkan apa pengalamanmu. Kan kamu udah berapa tahun sebagai umat gereja Katolik? 16 tahun kan? Jadi ungkapkan dulu pengalamanmu sebagai anggota gereja Katolik. Bisa pengalamanmu ketika kamu bersekolah minggu, sebagai anggota OMK, dan sebagainya. Oke? Siapa yang bisa menjawab? Oke, buat anak kami Esra, silakan menjawab. Pengalaman saya sebagai anggota gereja dan umat Allah adalah salah satunya saya menjadi guru sekolah minggu, yang dimana saya berperan aktif untuk mengajari adik-adik di sekolah minggu dalam sekolah minggunya. Dan saya juga berperan dalam perayaan Ekaristi, yaitu
bernyanyi mazmur dan baca. Oke, terima kasih tepuk tangan. Oke, tadi setelah kita udah disegarkan, udah penuh semangat, kita kembali hari ini untuk memulai pembelajaran kita, yaitu tentang materi gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Buka bukunya halaman 12. Gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Udah dapat? Oke, minggu lalu kita mempelajari materi apa? Yang minggu lalu? Pertama kan judul babnya tentang apa? Makna gereja. Oke, makna dan paham tentang gereja. Baru bagian A-nya gereja sebagai umat Allah. Sekarang kita masuk ke bagian B, gereja. Sifat gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, serta peran hierarki dan awam dalam gereja, hubungan gereja dan dunia, ajaran sosial gereja, dan hak asasi manusia dalam terang kitab suci dan ajaran gereja. Baru tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu memahami gereja sebagai umat Allah dan bersyukur pada Allah atas rahmat sebagai anggota umat Allah serta menghayati dalam hidup sehari-hari. Jadi dalam pembelajaran ini kita harus mengingat tujuan pembelajaran ini ya. Peserta didik mampu memahami gereja sebagai umat Allah dan bersyukur pada Allah. Gereja atau Katolik tidak ada keselamatan atau ekstra eklesia. Ajaran ini membuat gereja Katolik menutup pintu atau dialog dengan agama dan kepercayaan serta masyarakat lainnya pada umumnya. Mereka membuka pintu-pintu dialog serta pembaharuan diri untuk hidup bersama dengan sesama manusia ciptaan Tuhan dari berbagai latar belakang agama dan budaya. Meski pintu dialog sudah dibuka lebar-lebar oleh menegaskan bahwa gereja lahir dari keinginan Allah untuk memanggil semua orang dalam persekutuan dengan Dia, persahabatan dengan Dia, untuk berbagi dalam kehidupan ilahinya sendiri sebagai putra dan putrinya, seperti yang sudah dijelaskan bahwa kata gereja berasal dari bahasa Yunani, eklesia, Uskup, iman, berarti umat Allah. Oke, jadi juga model-model ini termasuk dalam di hierarki gereja Katolik kan? Ya, Itulah dia hierarki gereja Katolik. Sebelum Konsili Vatikan kedua, gereja mempunyai model atau bentuk institusional hierarkis piramida. Yang pertama adalah para hierarki, yaitu para uskup, para imam yang tetap dikukuhkan, hierarki menguasai umat. Dan yang kedua, organisasi atau panitia yang berstruktur piramidal berhierarki. Kita semua ada piramida awal. Oke. Setelah Konsili Vatikan kedua, ada keterbukaan dan pembaharuan cara pandang pada gereja sebagai persekutuan umat. Yang pertama, gereja tidak lagi hierarki sentris. Ayat 32 sampai 37. Yang udah dapat bisa langsung membacakan, berdiri ya membacakannya. Siapa yang udah dapat? Langsung dibaca. cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Oke, inti daripada kitab suci Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37 kita dapat bisa melihat ke depan bahwa memberikan gambaran yang ideal terhadap komunitas
persekutuan umat perdana, cara hidup umat perdana tersebut tetap relevan bagi kita hingga sekarang. Kebersamaan dan menganggap bagaimana kehidupan umat gereja perdana dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul berapa tadi? 2. Oke, siapa yang bisa menjawab? Oke, silakan menjawab. Pertanyaannya, bagaimana kehidupan para jemaat pada Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47, yang dimana di dalam ayat tersebut mereka bertekun dalam pengajaran para rasul-rasul, mereka memecahkan roti dan berdoa, dan mereka membagi-bagi kepunyaan mereka kepada sesamanya. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam diskusi kelompok. Ibu akan membagikan 3 kelompok dalam diskusi kelompok. Yang pertama, kelompok pertama Kesha, Magdalena, Clara, dan Horas. Kelompok kedua Ronauli, Evita, Armindo, Kevin, dan Orion. Kelompok ketiga Stefanus, Naomi, Esther, dan Esra. Oke, sekarang bergabung ke kelompoknya. Dalam diskusi kelompok tentang materi, kita bisa lihat materi yang mengenai Lumen Gentium tadi dari artikelnya. Ini artikelnya. Tadi kan ada di situ mengenai gereja. Jadi di sini kita lihat nanti mengenai gereja itu dia termasuk di dalam mana aja di dalam Lumen Gentium. Jadi ini Ibu akan membagi LKPD diskusi kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Dibuat di sini nama kelompok. Nama kelompoknya cuma kelompok 3 aja ya. Baru kelasnya dibuat. Oke. Ada pertanyaannya langsung di LKPD-nya ya. Di situ yang pertama dalam artikel berapa? Artikel 4. Berarti artikel 4 mengenai Roh Kudus yang menguduskan gereja. Baru yang kedua artikel ke-7. Yang ke-7 ini mengenai gereja tubuh mistik Kristus. Dan yang terakhir artikel ke-9 yaitu mengenai perjanjian baru dan umat baru. Oke, silakan dikerjakan. Nanti bisa lihat di depan. Kita lihat nanti artikelnya, artikel 1 itu mengenai bagian artikel 1 apa, bisa dilihat di depan. Oke, baik. Sekarang kita akan mempresentasikan hasil kelompok, hasil diskusi kelompok. Yang pertama, untuk kelompok pertama untuk mempresentasikan ke depan. Untuk kelompok pertama. Selamat pagi teman-teman. Hai. Baik, kami dari kelompok 1. Di sini saat kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu mengenai 4 pertanyaan yang telah diberikan kepunyaan oleh sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya sebagai moderator kelompok dan teman saya, Nama saya Horas Sinaga. nama saya Farah Bertahu. Baik, di sini kami akan memulai presentasi kami. Ini dia untuk petunjuk soal yang akan saya bacakan. Dimana petunjuk soalnya kita bergabung dalam kelompok dan disuruh membaca artikel Lumen Gentium artikel 4, 7, dan 9 dan kemudian menjawab pertanyaan. Di sini saya sendiri akan menjawab pertanyaan yang dimana pertanyaan yang pertama, apa makna gereja sebagai umat Allah? Makna gereja sebagai umat Allah menurut artikel Lumen Gentium telah bermakna kesatuan serta pelayanan, diperlengkapi dan dibimbing dengan aneka kurnia
Pertanyaan yang ketiga, apa dasar dan konsekuensi gereja sebagai umat Allah? Menurut Lumen Gentium artikel 4, dasar. Gereja adalah umat Allah karena dipanggil oleh Allah untuk menjadi umat pilihannya, dipersatukan dalam Kristus dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Konsekuensi, gereja memiliki sifat universal, mencakup semua orang yang dipanggil oleh Allah tanpa memandang ras, budaya, atau status sosial. Gereja juga memiliki sifat misionaris karena dipanggil untuk membawa kabar baik kepada seluruh dunia. Pertanyaan keempat, apakah yang membedakan hierarki dan awam sebagai umat Allah? Kaum awam dan hierarki menemui jalan panggilan yang berbeda dan khas. Awam dipanggil untuk hidup dalam keluarga dan menjadi penggarap dalam kebun anggur Tuhan, yakni dunia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Oke, setelah kelompok 1 setelah selesai, selanjutnya kita dengarkan teman kita dari kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Baik, silakan maju. Baik, terima kasih pada Ibu Umiar telah memberikan kesempatan kepada kami. Kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami, gereja sebagai umat Allah. Terlebih dahulu saya sapa dulu teman-teman. Selamat pagi semua. Pagi. Oke, karena semua sudah semangat, di sini kami akan masuk ke topik. Yang pertama, di sini kami akan membuat 4 pertanyaan dari artikel Lumen Gentium artikel 4, 7, dan 9. Pertanyaan pertama yaitu, apa makna gereja sebagai umat Allah yang dijelaskan oleh Esra Sibarani? Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan makna gereja sebagai umat Allah. Yaitu gereja adalah umat Allah, yang artinya gereja adalah tempat seluruh umat beriman dan orang-orang percaya berkumpul dan memuji dan memuliakan nama Tuhan, menjadi bagian dari rencana keselamatan. Yang selanjutnya adalah gereja merupakan umat Allah yang dipanggil untuk menjadi kudus, berpartisipasi dalam tugas dan pelayanan ekaristi serta hidup dalam kesatuan dengan Kristus. Setelah kita mengetahui makna dari arti sebagai umat Allah, sekarang kita akan masuk ke ciri-ciri yang dijelaskan oleh Esther. Nah, di sini ada beberapa ciri-ciri gereja sebagai umat Allah. Yang pertama, gereja dipimpin oleh Roh Kudus. Yang kedua, gereja bersatu dalam Kristus sebagai satu tubuh. Yang ketiga, gereja menjalankan misi untuk menjadi saksi Kristus dan mewartakan Injil. Yang keempat, gereja bersifat universal, mencakup semua bangsa, ras, dan budaya. Tadi sudah ada makna ciri-ciri. Sekarang kita lanjut ke dasar dan konsekuensi gereja sebagai umat Allah yang dijelaskan oleh Rahmat. Baik, saya akan menjelaskannya. Yang pertama adalah kehidupan gereja. Mereka menggunakan pelihara dan mengembangkan untuk pelayanan jemaat. Seluruh anggota gereja memiliki martabat yang sama. Sebagai suatu anggota umat Allah, mesti memiliki fungsi yang berbeda. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang terakhir, yaitu perbedaan hierarki dan awam sebagai umat Allah yang dijelaskan oleh Esra Sibarani. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan perbedaan dari hierarki dan awam sebagai umat Allah, yaitu hierarki. Hierarki terdiri dari mereka yang telah menerima tahbisan suci, para uskup, imam, dan diakon. Mereka yang memiliki peran untuk memimpin dan melayani umat Allah dengan mengajar, menguduskan, dan memimpin liturgi. Mereka bertugas sebagai perantara antara Allah dan umat. Oke teman-teman, saya sudah presentasi dari kelompok 3 di sini. Sebagai penutup saya akan memberikan kartun teman-teman, harap menjawab ya. Biru laut seperti kolam. Asik. Ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, kami tutup presentasi dengan salam. Sekian dan terima kasih. Oke, baik, inti dalam pembelajaran kita kali ini adalah bahwa dalam liturgi gereja Katolik umumnya ada 2 cara penulisan kata gereja. Yang pertama, gereja menggunakan huruf besar kata G-nya dengan kapital. Yang kedua, gereja dengan huruf kecil. Apa beda gereja dengan gereja? Dan dimaksud dengan gereja adalah seluruh umat beriman Kristiani, jadi semua orang yang percaya kepada Kristus dan telah dibaptis dalam gereja. Kata dasar
dari persekutuan. Ingat, tadi materi kita mengenai persekutuan kan? Kata dasarnya apa di situ bahwa sekutu itu adalah rekan, sahabat, partner. Jadi persekutuan dapat diartikan sebagai sebuah situasi akrab dan bersahabat dalam sebuah ikatan tertentu. Contohnya apa? Persekutuan ekstra seminaris. Oke, selanjutnya intinya kita harus mengingat bahwa gereja sebagai persekutuan memiliki arti yang sama dengan gereja sebagai komunio. Artinya persekutuan atau komunio dalam hal ini tidaklah seperti perkumpulan orang-orang yang ada di mall atau di pasar. Dalam persekutuan atau komunio, komunikasi dan interaksi berlangsung terus-menerus. Setiap anggota persekutuan saling memperhatikan satu sama lain, saling memiliki, saling memberi, saling mendukung, dan saling mengembangkan. Baik, hari ini kita kan pembelajarannya sudah cukup melelahkan. Biar kita kembali semangat, ayo kita semua berdiri. Setelah kita melihat ke depan, kita sama-sama. Oke, lebih cepat dan lebih semangat. Oke. Baik, tadi kita telah mendengarkan materi kita tentang apa? Gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Oke, jadi biar ibu melihat bagaimana cara kamu untuk menangkap materinya keseriusanmu. Sudah diambil handphonenya, dibuka di situ, ibu sudah mengirim Google Chrome-nya. Sudah dapat? Sudah. Di situ ada 5 soal ibu kirim. Jadi nanti 5 soalnya kita jawab semuanya perorangan, buat namamu, kelas, bidang studi, baru alamat emailnya. Oke, mulai. Jelas soalnya? Jelas dulu. Oke.
terbuka. Sudah mengerti? Mengerti? Inti dari pelajaran kita hari ini, siapa yang bisa mengungkapkan apa inti dalam gereja sebagai persekutuan yang terbuka? Oke. Esra, apa intinya? Ini adalah gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Artinya gereja memiliki keterbukaan dan Baik,